Dengan ramah, Rakrian Temenggung Panjiwatang menerima kehadiran Bekel Gajah Mada. Belum sempat Gajah Mada mengutarakan apa yang menjadi keperluannya, Panjiwatang telah memerintahkan kepada seorang perempuan untuk mengeluarkan hidangan. Bekel Gajah Mada merasa agak heran karena ada seorang wanita di bangsal kesatrian Jalayuda itu. Bekel Gajah Mada manggut-manggut saat melihat minuman yang disuguhkan adalah minuman yang memabukkan. Bekel Gajah Mada menyapukan pandangan, mencoba mencermati keadaan. Diperhatikannya segenap sudut bangsal utama yang sekaligus menjadi kediaman Temenggung Panjiwatang itu. Di halaman, beberapa prajurit tengah membuat perapian. Dari sana asal bau daging yang dibakar. Kabut tebal melayang-layang. Bekel Gajah Mada mengalami kesulitan untuk memperhatikan jarak yang lebih jauh lagi. Di sebelah Panjiwatang, Senopati Ranggayuda membeku dengan tangan mengelus-elus gagang senjatanya. Ada apa? Malam-malam seperti ini kau berkunjung ke sini? Tanya Panjiwatang. Sekuat tenaga, Bekel Gajah Mada menghapus kesan di wajahnya agar tak terbaca oleh Tumenggung Panjiwatang. Agaknya, ucap Bekel Gajah Mada di dalam hati. Ada hubungan antara Jalayuda dengan Jalarananggana. Aku curiga pasukan Jalayuda termasuk di antara mereka yang akan melakukan tindakan makar. Para prajurit Jalayuda tentu tidak akan membutuhkan waktu lama untuk membuka gelar perang dan kemudian menyerbu istana. Jarak antara bangsal ini dengan istana tidak terlampau jauh. Rupanya Temenggung Panjiwatang tahu tamunya sedang merenung memikirkan sesuatu. Kenapa tertegun? Apa yang sedang kau pikirkan? Bertanya Temenggung Panjiwatang. Bekel Gajah Mada menggeretakkan gigi. Pimpinan prajurit Bayangkara itu menjadi tidak sabar. Waktu yang ada sangat mepet dan ia harus segera mendapatkan jawaban pasti. Apakah pasukan Jalayuda terlibat dalam rencana makar itu? Rakrian Temenggung, berkata Bekel Gajah Mada, kedatanganku di tengah malam ini mewakili Mahapatih Tadah. Gusti Mahapatih Tadah membutuhkan jawaban. Pasukan Jalayuda terlibat atau tidak dalam rencana makar besok pagi itu? Ucapan Bekel Gajah Mada yang terlampau terus terang itu memaksa raut wajah Rakrian Temenggung Panjiwatang untuk berubah. Panjiwatang tidak menduga tamunya akan berbicara langsung ke persoalan itu tanpa tedeng aling-aling. Rakrian Temenggung Panjiwatang menghela napas. Bekel Gajah Mada menunggu jawabnya dengan tidak sabar. Bagaimana Rakrian? Bekel Gajah Mada menegaskan. Jadi Gusti Mahapatih Tadah sudah tahu? Sudah, jawab Gajah Mada tegas. Aku tidak terlibat dalam persoalan ini. Dan aku tidak akan melibatkan diri dalam persoalan Rakrian Kuti, berkata Panjiwatang.
Nama Rakuti disebut, menyebabkan rona wajah Bekel Gajah Mada berubah. Demikian juga Gagak Bongol tidak bisa menyembunyikan kaget yang menyentak dadanya. Rakuti benar-benar sebuah nama yang tidak dihitung sebelumnya. Belum lama, Raklian Kuti dan beberapa orang kawannya telah mendapat anugerah dari Baginda Jayanegara sebagai Dharma Putra Winesuka. Diberi anugerah kebahagiaan. Siapa mengira Raklian Kuti justru terlibat dalam rencana makar itu? Apakah masih ada pihak lain lagi yang terlibat? Bekel Gajah Mada menyimpan pertanyaan itu dalam hati. Bekel Gajah Mada menunggu sejenak. Rakuti dan segenap Dharma Putra Winesuka yang merencanakan tindakan makar itu. Terus terang, aku mengatakan, Rakuti telah menghubungiku, merayuku untuk ikut terlibat dalam pemberontakan itu. Tetapi aku menolak. Lanjut Panji Watang. Betapa tajam Gajah Mada memandang wajah Raklian Panji Watang. Bekel Gajah Mada merasa ada sikap yang tidak seharusnya, tetapi yang telah dilakukan oleh Raklian Temenggung Panji Watang itu sikap yang dinilainya keliru. Jika Raklian Temenggung mengetahui rencana makar itu, mengapa Raklian tidak melaporkan hal itu ke istana? Bertanya Gajah Mada. Mulut Panji Watang terbungkam. Ada sesuatu yang dipikirkannya. Barang siapa mengetahui tindakan kejahatan tetapi hanya diam tidak melakukan apapun, maka yang bersangkutan bisa dianggap melakukan kesalahan. Apalagi Temenggung Panji Watang, seorang prajurit yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman negara, ternyata tak melakukan apa-apa. Maka sikap Raklian Panji Watang yang seperti itu sungguh sulit diterima. Bahkan bisa dikatakan Panji Watang terlibat secara tidak langsung dalam tindakan makar itu. Panji Watang bukannya tidak mengetahui hal itu, akan tetapi rupanya Panji Watang memiliki pertimbangan dan maksud-maksud tertentu. Mendapat pertanyaan itu, Panji Watang hanya tersenyum. Aku menganggap apa yang terjadi besok bukanlah urusanku. Tugasku adalah menjaga ketentraman negara. Jika ada negara lain mencoba mengganggu ketentraman Majapahit, maka aku akan maju di barisan paling depan untuk menghadapinya. Namun, jika yang bertikai adalah keluarga sendiri, lebih baik aku menempatkan diri di luar arena. Jawaban itu tentu saja makin membuat Bekel Gajah Mada kaget dan tertegun. Dengan demikian, Bekel Gajah Mada memperoleh gambaran apa yang terjadi. Yang sulit dipahami Gajah Mada adalah alasan Raklian Temenggung Panji Watang menganggap pemberontakan itu sebagai pertikaian antar keluarga. Itu jelas alasan yang dianggapnya mengada-ada. Jayanegara diangkat menjadi raja atas keputusan Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana. Dengan demikian, kedudukannya sebagai raja tidak bisa diganggu-gugat.
Bekel Gajah Mada juga tidak melihat pertikaian yang dijadikan alasan itu. Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa, anak Raden Wijaya yang lain, tidak mempersoalkan dan sangat mendukung pengangkatan Kalagemet menjadi raja dengan gelar Sri Jaya Negara. Bahkan biwara yang disampaikan mendiang ayahnya yang menaikkan derajat Dara Petak yang sakit-sakitan menjadi Sri Tunuh Weng Pura sama sekali tidak ada yang mempersoalkan. Tidak masuk akal jika Panjiwatang menganggap rencana makar ini sebagai persoalan keluarga. Apalagi Rakuti bukanlah anggota keluarga garis keturunan Raden Wijaya. Baunya sangat menyengat. Panjiwatang tentu bermaksud memanfaatkan keadaan itu untuk kepentingannya sendiri. Gajah Mada memeras otak. Kini aku mendapatkan gambaran. Para Raklian Dharma Putra Winisuka yang mendalangi rencana pemberontakan itu. Para Raklian Winisuka mengajak Temenggung Pujut Luntar dengan janji-janji tertentu. Mungkin jabatan yang tinggi. Raklian Temenggung Pujut Luntar bersedia bergabung. Rakuti tidak berani mengajak Raklian Temenggung Banyak Sora karena Raklian Banyak Sora mempunyai sikap yang tegas. Selanjutnya, Rakuti tentu juga merayu Raklian Temenggung Panjiwatang. Namun, Panjiwatang mempunyai sikap lain. Jelas, Raklian Panjiwatang menyimpan tujuan tersendiri. Manakala pasukan yang bertempur besok sudah sama-sama remuk, Panjiwatang tampil menggilas semuanya. Jika perhitunganku ini tidak salah, yang aku hadapi ini benar-benar orang yang cerdik sekaligus culas. Ucap Gajah Mada untuk diri sendiri. Merasa telah menemukan jawaban, Bekel Gajah Mada tersenyum. Diliriknya Gagak Bongol yang telah bersiaga dengan tangan kanannya yang melekat di gagang senjata. Jadi, Raklian tidak akan ikut campur terhadap pertikaian besok yang akan terjadi. Desak Gajah Mada. Ya, jawab Panjiwatang dengan tegas. Sebenarnya, siapa menurut Raklian Panji mereka yang bertikai itu? Bekel Gajah Mada bertanya. Aku bukan anak kecil yang layak diberi pertanyaan seperti itu. Semua orang tahu apa jawabannya. Bekel Gajah Mada makin jengkel. Persoalannya bukan siapa yang tengah bertikai. Kalaupun dianggap orang yang bertikai itu ada, Tuanku Sri Jaya Negara adalah raja yang sah, yang pengangkatannya sebagai Pangeran Pati dilakukan sendiri oleh Tuanku Prabu Rajasa. Mengapa Raklian tidak mengambil sikap membela Tuanku Jaya Negara? Rakuti itu siapa? Desak Bekel Gajah Mada. Kau menganggap tidak ada yang bertikai? Bertanya Panjiwatang. Nada suaranya terdengar ketus. Para istri Tuanku Rajasa tidak ada yang keberatan terhadap pengangkatan Tuanku Jaya Negara. Lebih dari itu, Tuan Putri Bredaha
dan Tuan Putri Drih Kahuripan telah menerima pengangkatan itu dengan ikhlas. Ada senyum sinis yang menyungging di sudut mulut Panjiwatang. Meskipun Panjiwatang dengan segera menghapus kesan itu, Bekel Gajah Mada terlanjur melihatnya. Rupanya secara pribadi Raklian Panjiwatang tidak suka pada Tuanku Jayanegara, kata Bekel Gajah Mada dalam hati. Raklian Temenggung Panjiwatang mulai tak suka dengan sikap dan kehadiran Bekel Gajah Mada. Akan tetapi Panjiwatang harus menahan diri karena Bekel Gajah Mada membawa lencana Mahapatih. Bila Gajah Mada tidak memegang benda itu dengan senang hati, ia akan mengayunkan tangannya menggampar wajahnya. Suasana kemudian berubah menjadi hening karena Temenggung Panjiwatang menjadi tak suka kepada Gajah Mada yang pangkatnya hanya bekel, tetapi dirasa tidak menghormatinya yang berpangkat jauh lebih tinggi. Untuk mencapai pangkat Temenggung, seorang bekel masih harus melompati pangkat senopati. Lebih dari itu, belum tentu seorang Temenggung memegang pasukan. Sebaliknya, Bekel Gajah Mada tidak kalah jengkelnya. Sebelum saya kembali, Raklian Temenggung, berkata Bekel Gajah Mada datar, saya ingin mendapat jawaban yang tegas. Besok pagi akan ada keraman. Raklian Temenggung tak akan menggerakkan pasukan melindungi istana. Sudah aku bilang, bentak Panjiwatang, aku tidak akan ikut campur dalam pertikaian itu. Aku menganggapnya sebagai persoalan yang tidak perlu melibatkanku, melibatkan pasukan Jalayuda. Simpulan yang jelas dan tegas telah diperolehnya. Dengan demikian, Bekel Gajah Mada telah mendapatkan kepastian bahwa pasukan Jalayuda tidak bisa diharapkan. Bahkan sikap pasukan Jalayuda itu bisa dikatakan makar. Raja dalam bahaya, tetapi pasukan Jalayuda hanya diam. Tindakan itu sangat tak bisa dibenarkan. Gagak Bongol yang menyimak pembicaraan itu nyaris saja isi dadanya meledak. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, Gagak Bongol berusaha menahan diri. Semula Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol menduga mereka tak akan bisa keluar dari bangsal Jalayuda. Namun ternyata Raklian Panjiwatang membiarkan mereka pergi. Sikap itu pun dirasa aneh. Akan tetapi Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol tidak kesulitan untuk menemukan jawabannya. Bila Gajah Mada dan Gagak Bongol ditahan, maka tidak akan ada perlawanan dari istana dalam menghadapi serbuan pasukan Jala Rananggana. Itu berarti kesegaran pasukan itu akan tetap utuh. Berbeda jika perlawanan yang diberikan menyebabkan kelelahan luar biasa, maka bukanlah pekerjaan yang sulit bagi Panjiwatang yang muncul belakangan dalam menggilas mereka. Tanpa banyak bicara, Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol membedal kudanya, kembali berderap ke istana.
Kabut yang turun tidak mereda, bahkan terasa makin kental. Namun untunglah kuda-kuda yang mereka tunggangi tidak direpotkan oleh keadaan itu. Seolah bagi kuda-kuda itu tebalnya kabut bukan masalah. Binatang pemakan rumput itu terus berderap. Semula Gagak Bongol bermaksud diam, akan tetapi akhirnya Gagak Bongol tidak bisa menahan lagi, isi dadanya bergolak. "Apa artinya Kakang Bekel?" teriak Gagak Bongol. "Sikap Panjiwatang yang seperti itu apa bukan pemberontakan? Sebagai seorang Temenggung, Raklian Panjiwatang berkewajiban untuk melindungi negara, melindungi raja dan segenap keluarganya. Apa yang diucapkannya tadi hanya omong kosong. Kedengarannya bijak sekali. Temenggung Panjiwatang menganggap apa yang akan terjadi nanti sebagai pertikaian antara keluarga yang tidak perlu dicampuri." "Pertikaian apa?" "Tidak ada pertikaian itu. Alasan itu hanya mengada-ada, Kakang Bekel." Bekel Gajah Mada tidak menjawab. Kudanya terus berderap. "Hei, Kakang Bekel, kau tidak mendengar kata-kataku?" teriak Gagak Bongol sekali lagi. "Jangan memboroskan waktu. Apa yang kau tahu, aku tahu pula. Kita harus cepat kembali ke istana." Ya! Istana benar-benar senyap. Gajah Mada tahu kalau segenap prajurit melaksanakan baris pendem di balik dinding dan parit memanjang, di belakang gerumbul semak dan perdu. Namun Bekel Gajah Mada sekaligus merasakan betapa getir jumlah prajurit yang ada itu. Tidak ada artinya jika dihadapkan pasukan segelar sepapan yang akan menggilas istana bagai banjir bandang. Menjelang gerbang Purawaktra, Gajah Mada segera meneriakkan kata-kata sandi. Sejenak kemudian pintu regol Purawaktra yang ditutup rapat itu terbuka. Para prajurit Bayangkara segera mengelilinginya. "Tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan?" tanya Bekel Gajah Mada. "Tidak terjadi sesuatu, Kakang. Atau jawaban yang lebih tepat adalah sampai saat ini belum." Gajah Pradamba yang juga disebut Gajah Enggon menjawab. Bekel Gajah Mada menengadah. Maksudnya ingin melihat gemerlapnya bintang-bintang di langit untuk mengukur waktu. Namun kabut tebal yang melayang-layang amat mengganggunya. Lamat-lamat dari kejauhan terdengar suara burung gagak yang melengking menyayat. Gajah Mada berdesir saat sejenak, kemudian terdengar burung gagak berteriak seperti memberikan jawaban. Suara burung gagak itu berasal dari arah wuwungan istana. "Burung gagak sialan," ucap Bekel Gajah Mada dalam hati. Segenap anak buahnya merasa tidak sabar lagi untuk segera mengetahui apa yang diperoleh Bekel Gajah Mada dari pasukan Jalayuda atau Jalapati. "Bagaimana hasilnya, Kakang Bekel?" Lembu Pulung bertanya. Bekel Gajah Mada menebar pandang menyentuh semua wilayah anak buahnya. "Raklian Dharma Putra Winesuka
berada di belakang semua ini. Bekel Gajah Mada mengawali. Para prajurit Bayangkara kaget. Winesuka, desis Panji Saprang Tandi. Bekel Gajah Mada mengangguk. Rakuti penggeraknya? Tekan Saprang Tandi. Sekali lagi Bekel Gajah Mada mengangguk. Rakuti, Rawedeng, Rapangsa, Rabanyak, Rayuyu, dan Ratamca. Mereka mengobarkan keraman menggunakan alasan basi, seolah ada pertikaian di dalam keluarga istana. Padahal pertikaian itu sama sekali tidak ada. Para Bayangkara saling pandang. Pasukan mana yang terlibat? Giliran Malan Liwung bertanya. Pasukan Jalarananggana terlibat. Mereka tak ada di bangsal kesatrian. Rakrian Pujut Luntar terbujuk oleh rayuan Rakuti hingga mau bergabung. Pasti Rakrian Putih memberikan iming-iming janji kepadanya. Mungkin jabatan patih atau bahkan raja, hingga Pujut Luntar minger kiblatnya. Bekel Gajah Mada menghirup udara mengisi paru-parunya. Segenap Bayangkara sangat jengkel. Aku telah menemui Rakrian Temenggung Banyak Sora. Kita boleh berharap Rakrian Banyak Sora masih memiliki jiwa prajurit sejati. Temenggung Banyak Sora kaget ketika aku sampaikan kemungkinan adanya makar itu. Banyak Sora berjanji akan segera mengirim pasukannya. Sebelum matahari terbit, diharapkan mereka telah pasang gelar. Para Bayangkara merasa agak lega. Dengan demikian, masih ada kemungkinan menyelamatkan istana dari kehancuran. Bagaimana dengan Jalayuda? Risang Pancerlawang bertanya sambil mengelus-elus jenggot. Mengenai Panjiwatang, aku ingin sekali mendapat kesempatan untuk menyobek mulutnya dengan pedangku ini, ucap Gagak Bongol. Para Bayangkara kaget. Panjiwatang memihak mereka yang akan melakukan pemberontakan. Risang Pancerlawang bertanya. Panjiwatang mencoba memainkan perannya sendiri. Gajah Mada menjawab. Panjiwatang tahu para Rakrian Winesuka akan melakukan makar. Bahkan sangat mungkin para Rakrian Winesuka mengajak Panjiwatang untuk bergabung. Namun Panjiwatang tidak bersedia. Panjiwatang memutuskan pasukan Jalayuda akan menempatkan diri di luar dan hanya menjadi penonton. Para Bayangkara tambah bingung. Mereka sulit menerima penjelasan itu. Menjadi penonton. Gajah Pradamba meletupkan kejengkelannya. Apakah Panjiwatang tidak merasa berkewajiban untuk melindungi raja dan menyelamatkan negara? Bekel Gajah Mada tersenyum. Gagak Bongol menggeram. Rakrian Panjiwatang menganggap persoalan ini sebagai persoalan keluarga yang tidak perlu dicampuri. Gajah Mada menambahkan, orang itu sudah gila.
Umpat Gajah Pradamba. Menurut kalian, apakah ada pertikaian keluarga itu? Pancing Bekel Gajah Mada. Para Bayangkara terdiam. Mereka butuh waktu mencerna alasan Panjiwatang yang tidak mau melibatkan diri itu. Alasan itu mengada-ada. Aku curiga Panjiwatang menyembunyikan maksud tertentu. Panjang Sumprit yang semula hanya diam ikut menyampaikan pendapatnya. Pertikaian antara keluarga itu tidak ada. Pengangkatan Tuanku Jayanegara sebagai putra mahkota dilakukan sendiri oleh Kertarajasa Jayawardhana. Semua pihak mendukung keputusan itu. Itu sebabnya tadi aku mengatakan Rakrian Temenggung Panjiwatang akan memainkan perannya sendiri. Lugas saja kita menebak, Panjiwatang memang berharap pertempuran itu berlangsung dan kemudian sama-sama hancur. Dengan demikian, Panjiwatang akan berdiri di atas puing-puing pertempuran itu sebagai pemenang.